Houthi Yaman mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan larangan terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah, Laut Arab, dan Selat Bab al-Mandab. Pengumuman itu disampaikan Houthi pada Selasa, 11 Maret 2025. Operasi itu bakal dilakukan Houthi selesai batas waktu 4 hari yang mereka berikan pada Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza berakhir. Dikutip dari Anadolu Agency, pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, Rabu 12 Maret 2025. Yahya Saree menegaskan bahwa jika bantuan tidak sampai ke Gaza dalam tenggat waktu yang ditentukan, mereka siap menyerang kapal-kapal Israel. Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi juga menegaskan kesiapan pasukannya untuk bertindak melawan Israel setelah batas waktu berakhir. Hal itu mengingat kegagalan para mediator untuk memaksa Israel membuka akses bantuan. Saree menegaskan bahwa larangan ini akan berlaku untuk semua kapal Israel di wilayah operasional yang telah ditentukan. Ancaman ini muncul setelah fase pertama gencatan senjata Gaza berakhir pada 1 Maret 2025. Israel menolak untuk melanjutkan ke fase kedua yang mengharuskan penghentian perang sepenuhnya. Pihak Zionis justru menutup semua penyeberangan ke Gaza dan menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan. Israel dan Lebanon sepakat untuk memulai negosiasi pada Selasa 11 Maret 2025 guna menentukan batas wilayah antara kedua negara. Kesepakatan ini tercapai setelah pertemuan 4 arah yang melibatkan Amerika Serikat dan Prancis di markas pasukan penjaga perdamaian PBB di Nakhoura, Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, kedua negara sepakat untuk membentuk 3 kelompok kerja gabungan yang akan fokus pada 5 isu utama. Isu-isu itu termasuk 5 titik yang masih diduduki Israel di Lebanon dan garis biru yang menandai perbatasan de facto antara kedua negara. Selain itu, keduanya akan berfokus pada titik-titik sengketa yang belum diselesaikan serta masalah warga negara Lebanon yang ditahan oleh Israel. Sebagai bagian dari langkah ini, Israel juga setuju untuk membebaskan 5 tahanan Lebanon. Pembebasan ini dikatakan telah dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat. Lebanon mengonfirmasi bahwa 4 warga negaranya telah dibebaskan oleh Israel dan saudara kelima diserahkan pada Rabu 12 Maret 2025. Pesawat tak berawak Israel dilaporkan melanggar wilayah udara Lebanon pada Rabu 12 Maret 2025. Hal itu menambah deretan pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata. Dikutip dari Anadolu Agency, drone tersebut terbang rendah di atas ibu kota Beirut, pinggiran selatan Beirut, serta kota Hermel dan desa-desa di Lebanon Timur. Pasukan Israel juga dilaporkan melakukan operasi penyisiran di Bukit Hamamis, Marjeun yang terletak di Lebanon Selatan. Mereka menggunakan senapan mesin dalam penyisiran itu. Pelanggaran ini terjadi hanya sehari setelah Israel menyerahkan 4 warga negara Lebanon yang ditahan. Seiring dengan itu, Lebanon terus menuntut agar Israel menarik diri dari 5 pos perbatasan yang masih diduduki. Selain itu, Lebanon juga mendesak agar Israel membebaskan warganya yang ditahan dan ditangkap selama konflik dengan Hizbullah. Jet tempur Israel melancarkan lebih dari selusin serangan di kegubernuran Dara, selatan Suriah, Selasa 11 Maret 2025. Serangkaian serangan itu menarget infrastruktur militer pemerintah Assad. Dikutip dari Tribun News, sedikitnya 6 serangan menghantam pangkalan di kota Jbab. Sementara itu, 8 serangan lainnya menyasar bekas pangkalan militer di kota Isra. Militer Israel mengklaim serangan itu mengenai target yang kehadirannya dinilai menimbulkan ancaman bagi Tel Aviv. Tanya itu, target tersebut juga dianggap dapat membahayakan operasi IDF. Dilaporkan pesawat tempur Zionis menyerang sistem radar dan peralatan deteksi yang digunakan untuk membangun citra intelijen udara. Militan Hamas mengumumkan dimulainya putaran baru perundingan gencatan senjata di Gaza. Pengumuman itu disampaikan pada Selasa, 11 Maret 2025 malam.
Hamas pun turut menyatakan optimisme bahwa perundingan tersebut dapat menghasilkan kemajuan yang nyata. Militan Palestina itu pun mengungkap harapannya untuk kemajuan negosiasi tahap kedua itu. Dikutip dari Tribun News, putaran perundingan itu diharapkan menjadi langkah konkret untuk menuju dimulainya tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Nantinya, kesepakatan itu turut mencakup pengamanan penarikan pasukan Israel dan menyelesaikan pertukaran sandera. Menurut perkiraan Israel, masih ada 59 sandera yang tersisa di jalur Gaza. Pihak Zionis meyakini bahwa 24 orang di antaranya dalam keadaan hidup. Pasukan Israel IDF menyatakan bahwa Hamas mengirim seorang bocah berusia 4 tahun ke pos militernya di jalur Gaza. IDF merilis potret bocah laki-laki itu di X-nya Rabu 12 Maret 2025. Terlihat seorang anak kecil mengenakan jaket berwarna pink tua dan celana jeans. Ia datang tanpa alas kaki apapun. Dikutip dari The Times of Israel, IDF menyatakan bahwa pasukannya melihat anak tersebut mendekati mereka di zona keamanan Gaza. Bocah tersebut mengatakan dirinya dikirim ke pos tersebut oleh militan Hamas. Setelahnya, IDF mengklaim bahwa mereka memulangkan bocah tersebut dan berkoordinasi dengan organisasi internasional. IDF pun menuding Hamas menggunakan segala cara untuk mengeksploitasi warga sipil dan anak-anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.